sahabat-sahabat jamaah subuh yang karena Allah. Jadi di dalam diri kita ada dua. Yang pertama itu kita sebut diri yang zahir, yang kedua disebut diri yang batin. Diri yang zahir ditandai ada fisik. Di situ ada dua perangkat. Perangkat pertama kita sebut dengan akal. Ya, perangkat kedua disebut dengan nafs, jiwa. Nah, akal itu untuk bergerak, untuk memahami alam. Jiwa itu untuk merasakannya. Nah, nanti Allah SWT berikan tugas paling tinggi bagi jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi, semuanya jiwa, semua diri, semua nafs itu akan merasakan kematian. Ya, akan merasakan kematian. Berarti tugas dari nafs adalah dha'iqah, merasakan, zauq. Ya, jadi zauq sudah menjadi satu istilah, merasakan kematian. Tapi yang mati itu apa? Yang mati itu adalah jasad. Karena jasad tercipta dari tanah, maka kematiannya adalah kembalinya dia kepada tanah. Berbeda dengan ruh. Ruh tadi, dia tidak mati. Dia boleh juga diartikan energi, dari hembusan energi ilahi. Dia tidak mati, dia hanya berpindah dari alam dunia yang fana kepada dunia atau alam barzakh. Nah, inilah yang harus kita pikirkan, bahwa kalau diri kita ini yang tubuh zahir mati, dikubur, tapi bagian yang batin masih terus berjalan. Nah, bagaimana cara kita kemudian untuk mempersiapkan perjalanan yang panjang itu? Saya masih teringat Sayyidina Abu Hurairah mengatakan kalam yang sangat menyentuh sekali sebenarnya. Cuma karena hati kita keras, kalam saya juga tidak menyentuh, jadi dia kurang menyentuh. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah setelah berzikir setiap malam 12.000, beliau radhiyallahu taala anhu kemudian didatangi sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, zadi qalil wa safari ba'id. Bekalku sedikit, tapi perjalananku masih jauh. Bayangkan, beliau sudah punya bekal setiap malam 12.000 zikir, itu masih merasa bekalnya sedikit. Dan merasakan bahwa safarnya masih jauh. Nah, teman-teman yang melakukan Allah, inilah kesadaran ruhani daripada Abu Hurairah. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menganggap bahwa betapapun banyaknya amal kita, itu belum cukup menjadi bekal kita untuk mengarungi alam yang lain, yaitu alam ruhani. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa ada diri kita yang zahir, yang terdiri dari dua perangkat, yaitu akal dan nafs, akal dan jiwa. Dan ada yang kedua, diri kita yang batin. Tadi itu sudah disebutkan ruh. Nah, di dunia, di alam semesta ini, bagaimana cara kita berkoneksi dengan ruh? Maka kita berkoneksi melalui qalbu. Qalbu itulah cara berkoneksi dengan ruh. Dan uniknya teman-teman, sahabat-sahabat akan Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan kata qalbu di Quran itu ratusan kali. Baik dalam bentuk plural ataupun dalam bentuk single, jamak, ya. Bahwa Allah menyebutkan qalbu berkali-kali. Artinya apa? Allah sangat mementingkan peran daripada qalbu itu, sehingga disebutkan berkali-kali. Ya. Dan yang paling unik, ini juga pernah kita bahas di beberapa event, beberapa kondisi yang lain, bahwa si qalbu ini apabila dia kurang interaksinya dengan ruh, maka dia semakin jauh daripada Allah
maka dia semakin lemah. Nah, kolbu yang lemah itu akan berpenyakit dan disebut di Quran ya maradun, kolbu yang di dalamnya ada penyakit. Dan yang unik adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri kolbu yang berpenyakit itu indikatornya lebih banyak daripada kolbu orang kafir. Kolbu orang kafir hanya disebutkan 2 saja. Di Al-Baqarah itu cuma disebutkan 2. Diajak beriman, nggak mau. Kolbu, kenapa nggak mau? Karena kolbunya, matanya, telinganya, pendengarannya, itu sudah tertutup. Sudah tertutup, ya. Ghisyawah, berarti 2 aja. Ya, mereka sudah nggak bisa dibentuk. Yang kedua, hati mereka sudah tertutup. Khatamallah. Tapi berbeda dengan orang-orang yang hatinya berpenyakit, Allah menyebutkan banyak sekali, mulai dari ayat 8 sampai ayat 20. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala merincikan karakter-karakter kolbu yang berpenyakit. Itu ciri-ciri kolbu yang jauh daripada ruh, kebeningan ruh. Nah, lain lagi dengan kolbu yang salim, kolbu yang sehat, kolbu yang bisa berinteraksi dengan ruh. Maka Allah SWT menyebutkannya hanya dari ayat ke-1 sampai ayat ke-5 dari surah Al-Baqarah. Di ayat-ayat yang lain juga Allah menyebutkan bagaimana banyaknya ciri-ciri kolbu yang berpenyakit. Misalnya, idza qamu ila sholati, ya, kalau mereka berdiri sholat, qamu kusala, mereka malas, ya. Kalau mereka zikir itu riya, kalau sholat itu riya, wala yazkurunallaha illa qalila, tidak banyak berzikir, ya, sedikit sekali kalau mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga ciri-ciri kolbu yang sehat. Ciri-ciri kolbu yang sehat dikatakan misalnya dalam surah Al-Anfal ayat 2 yang sering kita bahas juga, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah maka kolbunya bergetar. Kenapa kolbu bisa bergetar? Karena kolbu dihubungkan kepada sesuatu yang menggerakkan. Jadi kolbu ini ternyata ini adalah wilayah kekuasaan Allah mutlak. Tapi Allah izinkan malaikat dan syaitan untuk berebut ilham. Ya. Maka dalam riwayat yang dinukil oleh Imam As-Suhrawardi dalam Awariful Ma'arif, beliau menyebutkan kisah bahwa dulu iblis namanya Azazil pernah meminta kepada Allah untuk diperbolehkan, diberikan kekuasaan mengakses kolbu manusia, boleh mengatur kolbu manusia. Lalu apa yang terjadi? Allah marah dan murka dan Allah mengatakan al-kibriya uridai, kesombongan itu adalah ridaku. Jadi Allah marah kepada iblis karena berkeinginan untuk menguasai sesuatu yang tidak boleh dia kuasai. Nah, itu wilayah kolbu. Ya. Kita beruntung sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan Azazil menguasai tubuh kolbu ini. Maka tugasnya Azazil hanya satu, menjauhkan kolbu daripada pusat rohani. Sehingga jika dia jauh daripada pusat rohani, maka akan terjadi kelemahan pada kolbu. Kalau kolbu sudah mulai lemah, dia berpenyakit. Kalau berpenyakit, maka dia akan mati. Ini target utama daripada syaitan atau iblis. Bagaimana caranya? Iblis masuk melalui darah. Darah itu ada pada makanan dan minuman. Maka teman-teman, mulai pagi ini, mulai pagi yang sangat berkah ini, mulai hati-hatilah dalam menjaga makanan, ya. Makanan mesti makan yang halal. Kemudian kalau sudah halal, mesti membacakan bismillah, mesti meminta izin kepada Allah supaya
dalam kita makan, kita tidak makan dengan syaitan. Nah, apabila seseorang makan menyebut nama Allah, maka syaitan mengatakan, ya, dia telah memutuskan makananku. Ya. Lalu, apabila manusia berhasil digoda oleh syaitan, maka syaitan pun tertawa. Tapi apabila manusia itu beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dia pun nangis dan kabur. Berarti, kalaupun kita gagal di awal, Allah masih kasih kesempatan untuk masa berikutnya. Nah, inilah yang disebut dalam Al-Quran tawwab. Jadi tawwab itu ternyata karakternya kolbu. Kolbu yang berubah-ubah itu, yang elastis itu, dia kemudian mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kolbu ini kan berubah-ubah, kadang baik, kadang buruk, ya. Kadang moodnya bisa kuat, kadang moodnya bisa lemah. Nah, sahabat-sahabat maka Allah, kembali ke yang tadi, sisi batin manusia, yaitu kolbu, yang bisa menghubungkan kita ke dalam ruh. Maka kolbu itu taman-tamannya adalah zikr, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipandang oleh Allah pada alam semesta cuma satu aja, yaitu kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kolbu Nabi Muhammad itu hanya bisa memancar kepada kolbu orang-orang yang beriman. Maka di tubuh kita Allah nggak mandang kuku kita gimana, muka kita gimana, ya, kulit kita gimana, Allah nggak pandang itu. Yang Allah pandang hanya satu, kolbu kita. Ya. Nah, apabila Allah hanya memandang kepada kolbu Nabi Muhammad pada alam semesta, maka Allah hanya memandang kepada kolbu orang beriman, ya, pada tubuhnya. Nah, dalam risalah yang diturunkan kepada Nabi Isa mengabarkan, ini dinukil juga oleh Imam Suhrawardi, ya. Itu juga oleh Imam Ghazali. Apa kata Allah Ta'ala ketika orang meninggal? Wahai hambaku, engkau membersihkan objek pandangan makhluk kepadamu, tetapi lupa membersihkan objek pandanganku. Objek pandangan makhluk adalah tubuh yang fisik, muka yang fisik. Kita sering membersihkan muka, membedaki muka, kita sering sekali. Kita kemudian memakaikan baju yang bagus, mungkin perawatan yang khusus. Tapi kapan kita merawat secara khusus kolbu? Padahal kolbu itu tempat Allah memandang. Ya. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada pagi yang mulia ini saya mengajak, mari mulai kita menyediakan hari, menyediakan waktu, menyediakan jam, tidak hanya untuk membersihkan muka yang zahir, tapi juga muka yang batin. Nah, membersihkan muka yang zahir tentu dengan sabun-sabun, maka membersihkan kolbu yang batin itu dengan istighfar dan zikrullah. Disebutkan dalam satu athar yang dinukil oleh Imam Al-Baihaqi, likulli syai'in thiqal, setiap segala sesuatu ada pembersihnya. Wasiqalul qalbi zikrullah, alat pembersih, ya, pemutih kolbu adalah zikrullah. Berarti semakin kuat zikrullah di kolbu, semakin bening kolbunya. Nah, kalau kolbu sudah bening, teranglah jalan bagi dia menuju kepada ruh. Maka si kolbu itu akan melihat ada sisi yang lebih batin dalam diri dia, yang kita sebut dengan fuad. Nah, teman-teman, fuad itu nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan dalam Al-Isra dikatakan, sesungguhnya sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fuad, semuanya itu, ya, mas'ulah,
dimintakan bertanggung jawab dari Allah SWT. Jadi kolbu kita mengarahkan kemana, ini si fuad namanya. Fuad ini bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dihisab oleh Allah. Adapun lintasan-lintasan di kolbu Allah nggak hisab. Tapi keputusan yang bersumber dari si fuad ini itu dihisab semua. Ya. Lalu sama dan basar itu kan semuanya dari kolbu. Lalu kemudian ada alatnya telinga. Kalau basar alatnya mata. Tapi yang mendengar sebenarnya adalah si kolbu itu. Dulu di masa sahabat Nabi ada satu riwayat, meskipun tidak sampai derajat yang sahih, tapi bolehlah kita sebut hasan. Di pagi yang cerah, Nabi SAW yang tadinya sakit beberapa hari, para sahabat tidak keluar bekerja. Tiba-tiba Nabi memperlihatkan dirinya sejenak ketika mau subuh. Maka para sahabat mengira Nabi sudah sembuh. Di saat itulah mereka kemudian mulai bekerja lagi. Ada di antara mereka yang sedang bekerja di kebun-kebun kurma. Tiba-tiba ada kabar mendadak menyebar di Madinah. Rasulullah telah wafat. Orang ini mendengar Rasulullah wafat dan dia masih ingat tadi wajah Nabi itu segar. Dan dia pun senang melihat wajah Nabi. Kenangan melihat wajah Nabi ini bagi beliau tidak mau hilang dari pandangan matanya. Jadi ternyata memori mata itu bisa ditumpuk dengan memandang dan memandang lagi yang lain. Kita melihat sesuatu segar, asik. Nanti memori kita melihat itu akan tertumpuk oleh melihat sesuatu yang lain. Maka sahabat ini berdoa, ya Rabb, ambillah pandanganku setelah ini supaya akhir yang aku ingat daripada pandanganku ini hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka teman-teman yang makan Allah, ada loh sahabat begitu, karena mereka menganggap inilah hisab yang paling indah. Hisab itu memandang Nabi, dan Nabi pernah mengatakan, tuba liman ra'ani, beruntung yang memandangku, beruntung yang memandang orang yang memandangku. Maka dulu dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab syama'il, itu para imam kita meriwayatkan ada beberapa sahabat didatangi oleh orang tabi'in. Mereka hanya ingin mengambil berkah dari bekas mata yang pernah memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ustadz Mullah Sadra, lebih kurang itu yang bisa saya sampaikan, bahwa diri kita ada yang zahir, diri kita ada yang batin. Mari kita mempersiapkan dua-duanya untuk hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.